Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah doa lewat grup sendiri. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, petugasnya sama di grup tadi, menentukan yaitu Abner. Ya, ingat-ingat Abner nomor absen 41. Berarti besok adalah pas doanya nomor absen 42. Ya, Inar berarti ya Inar. Doa ya Inar. Oke, kalau bisa nanti malam atau maksimal besok pagi harus Abner, mana Abner? Siap, sudah siap. Abner siap ya Abner? Siap, Bu. Oke, kita ambil sikap doa yang baik. Ambil sikap doa yang baik, tangannya yang masih tercuci. Nah, oke, ambil sikap doa yang baik. Oke, sudah siap. Nyanyinya berhenti dulu, doa dulu yuk. Oke, yuk silakan Abner. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati Tuhan untuk ulangan nanti Tuhan untuk ulangan agama dan ulangan TIK Tuhan supaya kami bisa mengerjakan dengan baik Tuhan. Dan berkati untuk Zoom ini Tuhan supaya lancar dan bisa untuk pembelajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati buat virus corona ini Tuhan supaya bisa tatap muka lagi Tuhan di sekolah Tuhan. Santa Dwi Biliar, doakanlah kami. Pater Matias Wolf, doakanlah kami. Pria, doakanlah kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak terang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Abner, doa yang luar biasa ya. Abner masih mengingat pandeminya, didoakan supaya segera supaya bisa ketemu langsung di sekolah ya. Terima kasih Abner. Yang lain menjadi inspirasi ya. Doa itu untuk kegiatan kita hari ini, untuk Zoom-nya, untuk ulangannya, juga untuk pandemi supaya kita bisa happy di sekolah ya. Baik anak-anak, selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung, yang belum sempat disapa Chris tadi, selamat pagi, berkah dalam semuanya. Chris mengingatkan, kita pagi ini Zoom pembelajaran SPDP. Dan nanti dilanjutkan dengan ujian, ulangan, dan ulangan. Seperti yang sudah Bu Chris share tadi malam ya, sore kemarin. Sudah share materinya apa. Baik anak-anak, untuk SPDP di tema 4, ya di tema 4, kemarin sudah satu tema. Sudah tema 4, tema 1 SPDP tentang apa kemarin? Tentang lagu yang bertangga nada minor dan mayor. Pintar, bagus, luar biasa. Lagu bertangga nada mayor dan minor. Ya. Mengingat lagi di tema 1 sudah ada, di tema 2 sudah ada ya. Masih ingat ya ciri-cirinya kalau lagu bertangga nada mayor itu dinyanyikannya dengan bagaimana? Mayor. Dengan semangat. Gembira. Ya. Semangat, gembira kalau mayor ya. Kebalikannya kalau lagu bertangga nada minor dinyanyikannya dengan sedih. Mulai. Ya, sedih. Ya. Terus perbedaannya apa lagi? Jarak nadanya ya. Kalau tanda nada mayor 1,1 setengah, 1,1,1 setengah gitu ya. Kalau minor ya, itu ya sudah kita pelajari berulang-ulang sudah selesai. Ya. Baik, hari ini kita gabung tema 2 dan subtema 3. Kenapa Bu Kris gabung? Karena materinya mengulang lagi, Nak. Ya, materinya mengulang lagi. Subtema 2 itu tentang properti tarik. Sudah pernah kok? Sudah pernah ya? Sudah. Subtema 3 itu tentang gambar cerita. Sudah pernah juga toh? Sudah, Bu. Hanya mengulang-ulang ya. Mengulang dengan harapan anak-anak gampang tinggal diingat ulangan PS dan PAS. Silakan dibuka dulu buku tematik tema 2 itu mulai halaman 39, cari yang SBDP.
Nah, halaman 45. Halaman 45. Halaman 45 itu SBDP. Ambil buku share PowerPoint-nya. Ya, kita mulai tematik. Tema 4 ini harusnya. Tema 4 ya Pak Toro ya. Tema 4 subtema 2 muatan SBDP ya. Oh, ini covernya belum diganti, ini tanggalnya juga masih Oktober ini ya. Mohon maaf. Baik. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasikan properti dalam tarian, menari dengan menggunakan pola lantai, dan menari menggunakan properti dengan memperhatikan pola lantai. Ya, jadi kita menggunakan pola lantai. Oke, ini ada di halaman 45, ada di halaman 45 dan seterusnya. Ya. Silakan dibaca sendiri. Ini, yang ini di halaman 45, ini adalah apa namanya? Bukan jalan. Ini yang pakai baju bagus ini, baju biru atau ungu ini. Tari apa? Tari Pakarena. Macarena, pintar. Tari Pakarena ini adalah sebuah tarian yang luar biasa indah dan menarik. Ya. Propertinya banyak sekali. Nah, propertinya banyak sekali. Di halaman 45 bawah dilihat. Ya. Tari Pakarena menggunakan properti berupa kipas. Ini kipasnya. Ini membawa kipas ya. Coba kipas kostum Kostum yang dikenakan pada umumnya adalah baju bodo. Ya, ini penari-penarinya menggunakan baju bodo. Ya, dengarkan dan diperhatikan sungguh ya. Nanti kalau PS ulangan, PAS keluar, kamu tinggal mengingat lagi gampang ya. Tari Pakarena. Propertinya adalah kipas. Baju yang dipakai apa? Baju Bodo. Selain itu, penari memakai aksesoris. Aksesorisnya banyak sekali. Nah, kalung, anting, gelang, ikat pinggang, namanya hiasan kepala, kutu-kutu, dan pinang goyang, sarung sutra. Karo namanya susah ya. Cilepe itu ikat pinggang. Kutu-kutu itu hiasan kepala. Pinang goyang di bagian kepala dan sarung sutra ya. Jadi penarinya itu pakai aksesoris yang luar biasa menarik ya. Nanti kalau penasaran silakan dilihat di YouTube. Penampilan tari Pakarena. Bagus sekali, indah sekali payungnya. Nanti payung penarinya itu membentuk formasi sehingga kipasnya itu jadi bentuk bunga. Ya, kita sudah lihat itu ya. Coba nanti Lihat di mana, Bu? YouTube. YouTube. YouTube sebada, lihat YouTube penampilan tari Pakarena. Bagus sekali ya. Jadi penarinya itu membentuk seperti lingkaran begitu, tadi kipasnya dari atas ada yang bawah membentuk bunga, pindah formasi lagi gitu. Itu luar biasa bagusnya tari Pakarena ini ya. Ini tentang tari Pakarena ya. Terus lanjut ke halaman belakangnya, halaman 46. Halaman 46. Di belakangnya itu ada macam-macam tarian. Ya, ada macam-macam tarian. Yang A, masih ingat gak tari apa di bagian A itu? tari reok, Tari kuda lumping. Kuda lumping. Tarinya kuda lumping. Tarinya kuda lumping. Ya, dan seterusnya. Oke, kita sambung ke halaman. Nah, halaman 59. Buka halaman 59. Halaman 59. Gambarnya dipotong dan jelas ya. Halaman 59. Sudah dibuka bukunya? Halaman 59. Menari dengan memperhatikan pola lantai. Nah, ini pola lantai. Penari-penari ini dari satu gerakan ke gerakan yang lain, mereka berpindah mengikuti pola lantai. Ya. Nah,
berjalan, masuk ke panggung, formasinya apa, gerakan berikutnya. Jadi dari satu gerakan ke gerakan berikutnya mereka berpindah tempat dan berpindah gerakan menggunakan pola lantai. Ya, halaman 59 itu contoh-contohnya. Contoh-contohnya pola lantai. Sekarang bentuk-bentuk pola lantainya ada di halaman 64. Halaman 64, buka halaman 64 nah. Halaman 64. Halaman 64. Nah, itu macam-macam bentuk pola lantai pada tarian. Ya, ada namanya. Yang di sini adalah pola lantai lurus. Lurus itu bisa dari kiri ke kanan, bisa dari depan ke belakang, ya toh? Kalian pernah melihat orang menari itu kadang-kadang formasinya semua dari kiri ke kanan jejer-jejer lurus, ya. Kadang-kadang berpindah, ada yang di depan lurus ke belakang, ada yang membentuk diagonal dari ujung belakang ke depan begini diagonal. Ini namanya pola lantai lurus, bisa lurus horizontal, vertikal atau diagonal. Ya, ini namanya pola lantai lurus. Yang di sini adalah gabungan pola lantai, vertikal dan horizontal digabung. Formasinya kayak huruf L. Ya, ini pola lantainya membentuk huruf L. Kemudian ini pola lantainya membentuk huruf V. Diagonal, diagonal, digabung jadi V. Ya, ini juga pola lantai lurus tapi digabung. Ya. Kemudian yang bagian bawah ini adalah pola lantai lengkung. Yang ini adalah pola lantai melengkung, setengah lingkaran, ya, melengkung. Yang ini adalah pola lantai zigzag. Zigzag. Nah, kayak gini zigzag, ya. Yang ini adalah pola lantai melingkar. Pola lantai melingkar. Ya, gitu. Contohnya seperti ini. Berarti ini mereka menari dengan formasi apa ini? Pola lantainya apa yang digunakan? Pola lurus. Lurus. Pola lantai lurus. Horizontal, ya, horizontal dari kiri ke kanan. Ya, pola lantai lurus. Yang ini menari dengan pola lantai apa? Gabungan pola lantai-lantai. Gabungan pola lantai. Apa? Ini yang ini Gabungan berarti pola Gabungan lantai. pola lantai. nah, pakai huruf apa Pola ini? lantai. Huruf V. Seperti huruf V, ya, seperti huruf V. Ya, pola lantai. Pola lantai lurus, pola lantai gabungan, pola lantai lengkung. Silakan dihafalkan. Ya. Sampai di slide ini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada. Tidak ada, Bu. Kita lanjut ke subtema 3. Mohon maaf ya, temanya salah, ini harusnya tema 4. Subtema 3 itu kita berbicara tentang gambar cerita. Subtema 3. Halaman halaman 76. Iya, 75. Gambar berdasarkan cerita, membuat cerita dengan gambar lengkap, membuat cerita bergambar bersama menjadi itu yang mau kita pelajari hari ini. Halaman 75. Sudah di halaman 75? Sudah, Bu. Ya, ini. Iya, Bu. Ini suka membaca cergam. Anak-anak pernah melihat cergam? Bisa pernah membaca cergam? Pernah, Bu. Cergam itu apa sih? Cerita bergambar. Cerita bergambar. Biasanya di majalah Bobo itu ada cerita Bona, itu cerita bergambar toh, ada gambarnya, ada ceritanya, ya. Iya, Bu. Biasanya ada di majalah anak-anak cergam. Cergam adalah kependekan atau akronim dari cerita bergambar. Ya, itu ada di halaman 75. Artinya Pada gambaran tertulis diperjelas dengan gambar atau ilustrasi lengkap. Satu gambar yang supaya salah lebih satu jelas, dengan atau bagian lebih sebuah menarik. cerita. Jadi cerita itu dilengkapi dengan gambar. Ya, itu. Satu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian suatu cerita. Jadi satu gambar itu menceritakan satu adegan. Ya, misalnya dengan anjing sedang bertengkar. Satu gambar ini
menunjukkan sebuah adegan, ya. Jadi supaya lebih jelas, supaya lebih menarik, ceritanya ditampilkan dalam bentuk gambar. Ya. Langkah-langkah untuk membuat cergam adalah sebagai berikut. 1. Menentukan cerita yang akan digambar. Kalian mau gambar cerita tentang apa? Tentukan dulu. Ya. Yang kedua, mempelajari isi cerita. Ya, dibaca dulu ceritanya tentang apa, dipelajari dulu ya. Yang ketiga, mempelajari karakter tokoh baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Ya, jadi tokoh-tokohnya dipelajari dulu sambil baca. Oh, ada tokoh si beruang yang baik hati. Oh, ada tokoh si kancil yang cerdik, misalnya seperti itu ya. 4. Menentukan garis besar alur cerita sederhana. Yang menggambarkan isi cerita. Buat dulu. Kemudian yang kelima baru membuat gambarnya. Beberapa gambar sebuah garis besar cerita yang telah dibuat. Perhatikan contoh di halaman 76 itu ada contoh. Contoh ini. Nah. Lalang dan rombongan semut. Lalang dan rombongan semut. Ini ada cerita begitu digambarkannya seperti itu. Kemudian contoh konkret lagi ada di halaman bagaimana membuat cerita di halaman halaman 96. Buka halaman 96. Halaman 96. Udah, Bu. 96, sudah? Sudah, Bu. Ada langkah-langkahnya, ada gambarnya di sebelah kanan. Halaman 96 itu langkah-langkahnya, halaman 97 ada gambarnya. Ya, kita lihat bareng-bareng. Cerita yang akan digambar adalah tupai dan kelinci. Jadi langkah pertama kan tentukan cerita apa yang akan kalian gambar. Oh, aku akan gambar cerita tentang tupai dan kelinci. Kamu tentukan dulu mau cerita tentang apa. Ya. Langkah kedua, tentukan isi ceritanya. Isi ceritanya mau bercerita tentang apa? Oh, mau bercerita tentang kelinci yang menolong tupai memperoleh kembali kelapa miliknya. Oh, nanti di dalam cerita itu kelinci mau nolong tupai. Tupainya kehilangan kelapa. Kelapanya ditemukan oleh kelinci. Itu ceritanya begitu ya. Tokoh dalam cerita itu adalah kelinci yang bersifat penolong dan cerdik. Tupai yang bersifat cengeng. Ya, tentukan dulu tokohnya apa saja. Monyet yang bersifat jahil. Nah, dari situ kan kamu bisa menggambarkan, oh, ada tupai punya kelapa. Kelapanya dijailin sama monyet, disembunyikan sama monyet, gitu toh. Tupainya cengeng, nangis, kelapanya hilang. Karena digodain sama monyet. Datanglah seekor kelinci yang penolong, yang cerdik. Nah, kelinci membantu, menolong, mendapatkan kelapanya tupai. Itu toh ceritanya. Alur cerita, sudah ada alur ceritanya. Nah, tupai memetik kelapa. Menentu apa kelapa yang telah disembunyikan oleh monyet. Monyetnya jahil ya. Siapa yang suka jahil? Yang suka jahil ke adik, gangguin adik sampai nangis berarti temennya. Ayo, siapa yang suka godain adiknya sampai nangis berarti kayak apa yuk? Yang suka jahil. Temennya monyet berarti ya. Yuk, B. Tupai meminta tolong kepada kelinci untuk mencari kelapa miliknya yang disembunyikan monyet. Ceritanya gitu ya. Sambil kamu lihat gambarnya di sampingnya nak, di halaman 97. Nah, di halaman 97, gambar A. Itu tupai naik kalau itu. Tupai naik ke pohon kalau itu tupainya ada di atas pohon itu ya. Kamu mengambil kelapa ya, mengambil kelapa. Di halaman 97 A. Terus gambar B. Gambar itu kelapanya sudah jatuh, ambil sama monyet di gambar A itu ya. Monyetnya udah nunggu di bawah. Ambil kelapanya sama monyet. Nah, terus di gambar B itu kira-kira ngapain itu?
Ibunya nangis, Bu. Kelinci membantu Gambar B dan tupai. gambar C itu si Kelinci memakai. mengadu kepada kancil ya. Nah, dicuri. Gitu ya. Terus di gambar C gimana? Gambar C, kancil Gambar C. dengan kecerdikannya Menanyakan ke monyet. mengambil kelapanya Kelinci, Bu, dari bukan kancil, Bu. kelinci apa kancil? Kelinci. Kelinci, Bu. Kelinci. Kelinci. Gambar C, kelinci itu menolong meminta kelapanya dari monyet. Ya, itu kan ada gambar kelinci dan monyet atau C ya. Ya, Bu. C dan C itu ya. Nah, kemudian akhirnya kelapanya ditentukan sama kelinci diberikan kepada ya. Jadi ini yang disebut sebagai gambar bercerita. Ya, jadi kamu tentukan dulu kamu mau cerita tentang apa. Oh, mau cerita tentang tupai dan kelinci. Isi ceritanya seperti apa? Tentukan dulu. Kemudian apa? Tokohnya siapa saja? Baru digambar ya, buat alurnya baru digambar. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak? Sudah, Bu. Bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Kalau sudah, nah ini tugasmu, Nak. Ya, tugasmu untuk hari ini ya. Berapa hari lah selesaikan hari ini. Tugasnya hanya satu ini saja. Cerita dan langkah-langkah berikut Ulangan agama dan cerita ya. Perhatikan dulu tugasnya. Membuat gambar cerita dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan tema cerita. Temanya bebas ya Pak Toro ini. Pak Toro, temanya bebas. Ya. Baik, tentukan tema cerita. Temanya bebas sudah. Kamu mau cerita tentang apa saja silakan. Yang menarik, yang menarik ya. Tentukan kayak tadi tupai dan kelinci contohnya gitu ya. Tentukan dulu mau cerita tentang apa. Paham ya langkah 1 ya? Paham, Bu. Bu. Tentukan tokoh utama dan tokoh pembantu beserta karakternya. Sudah ada contohnya tadi. Berarti aku mau tokohnya kelinci yang penolong dan cerdik. Monyet yang jahil, tupai yang cengeng. Yang cengeng. Nah, contohnya kayak itu ya, paham ya langkah kedua ya. Tentukan tokohnya. Paham, Bu. Boleh binatang, Paham, boleh Bu. orang, terserah bebas. Temanya temanya bebas. Langkah ketiga, buatlah alur cerita sederhana. Seperti ya, tupai memanjat pohon, mengambil kelapa. Kelapanya dibunyikan oleh monyet. Tahu ya itu namanya alur ya. Paham ya langkah ketiga? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, buat alurnya yang sederhana saja, nggak usah yang panjang-panjang, yang menarik. Kemudian langkah keempat, kembangkan cerita dalam alur cerita. Kembangkan ceritanya, baru kemudian anak-anak menggambar. Ya, sama persis dengan contoh kelinci dan monster tupai tadi, tupai dan kelinci tadi ya. Bebas anak-anak mau membuat temanya apa. Ya, dibuatnya minimal 4 gambar ya, minimal 4 gambar. Seperti tadi tupai dan kelinci ada A sampai E, ada 5 gambar ya, minimal 4. Jadi satu gambar itu satu adegan ya. Oh, kelinci tupai sedang manjat pohon, ngambil kelapa, kelapanya disembunyiin monyet dan seterusnya gitu ya. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Pahamnya tugasnya dulu ya. Paham, Bu. Tulis dulu halaman 96. Namanya siapa, tokohnya siapa, alurnya gimana, ditulis dulu. Paham ya? Ya, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Halaman Paham, Bu. 96. Seperti halaman 96. Menulis dulu, baru kemudian menggambar. Oke, Nak ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Sampai di sini? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Semua hebat, semua pinter. Ya. Bu Kres tanya, kamu mau ngerjakan SBDP ini sekarang atau nanti? Sekarang ulangan agama dulu, ulangan TIK dulu, baru nanti terakhir santai-santai siang sore baru gambar SBDP gitu ya, Nak ya? Gitu aja Iya, ya. Bu. Pagi-pagi mumpung masih fresh, ulangan dulu, ulangan agama, ulangan TIK, baru nanti setelah ulangan selesai semua sambil rileks, ini kan santai-santai sambil bercerita, sambil gambar gitu ya. Itu ya, di sini kita ulangan Ya, Bu. ya, Nak. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, sip, semangat ya. Harus dipersiapkan Ya, Bu. baik-baik. Kita ulangan agama dulu, ulangan TIK dulu, selesai baru kerjakan SBDP.
Itu ya anak-anak. Atau Oke, boleh Bu. dibalik, Bu, saya ulangannya nanti ya Bu, HP saya nggak bisa buka Google, masih dipakai mama kerja, saya mau gambar dulu. Ya boleh. Nah, fleksibel saja ya, santai saja. Tapi bentar lagi nanti Budian akan share link soal. Yang mau ulangan dulu silakan, yang mau gambar dulu silakan. Itu ya anak-anak, tetap semangat untuk hari ini, semangat. Semangat, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Semangat. Suaranya. Semangat. 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 Dikumpulkan hari ini ya. Semangat. Nah, di buku tema boleh, Semangat. di kertas boleh. Ya. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semua semangat, cantik, ganteng, senang sekali Bu Kris melihat kalian hari ini ya. Ya, Bu. Itu dulu ya. Selamat mengerjakan ulangan, selamat mengerjakan tugas untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bye bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Matikan dulu ya. Terima kasih, Bu. Berkat dalam. Kameranya Terima kasih, Bu. dinyalakan. Berkat dalam. Edward, Ferdi, Vino, JJ, Gaby, Felix, yuk foto dulu. Gayanya gimana hari ini yang semangat? Gayanya gimana yuk? Masuk gini terus. Yuk, gayanya hari ini apa? Yuk, bergaya apa? Siapa mau memulai? Semangat, Bu. Katanya Isa. Semangat, Bu. Semangat. Oke, hari ini gayanya semangat. Yuk, semua tangan dikepalkan. Boleh kanan, boleh kiri. Semangat. Yuk, Vincent lihat depan. Siapa ini yang belum Edward? Ya, pinter. Yuk, tangannya semangat. 1, 2, 3. Lagi 1, belum takut 1, 2. Siva, yuk 1, 2, 3. Oke, semangat untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye, nak. Berkat dalam. Bye. Selamat pagi, Bu. Berkat dalam. Berkat dalam. Selamat pagi, Bu. Berkat dalam. Ya, selamat pagi, berkah dalam. Bukres matikan ya. Sudah. Selamat pagi, Bu. Berkat dalam.